Halo, perkenalkan saya Alia Nurhanifah dengan NPM 23340287. Nah, teman-teman pernah gak sih ngalamin beli produk, entah makanan, minuman, atau barang, tapi ternyata pas dibuka produknya tuh cacat. Mungkin makanannya gosong, kemasannya rusak, atau rasanya nggak sesuai. Nah, rasanya ya pasti kecewa ya, sedih, bahkan bisa kapok buat beli lagi. Nah, dari pengalaman kayak gitu, saya jadi kepikiran nih, gimana perasaan pelaku usaha kalau ternyata produknya yang cacat sampai ke tangan pelanggan. Apa yang bisa mereka lakukan biar nggak kejadian lagi. Hari ini saya mau berbagi cerita yang berkaitan banget nih sama hal tersebut. Nah, ini kisah nyata dari sebuah UMKM di bidang makanan ringan namanya Manis Legit yang memproduksi keripik pisang. Nah, kasus ini bisa terjadi di mana saja dan bisa menjadi pembelajaran juga buat kita yang mau atau sedang menjalankan usaha. Jadi ceritanya begini, pemilik usaha ini kita sebut saja Ibu Rini. Nah, awalnya ia memulai usaha keripik pisang itu dari dapur rumahnya. Rasanya enak, manisnya pas, dan teksturnya renyah. Usaha Bu Rini semakin berkembang. Akhirnya Bu Rini punya toko, pembelinya makin banyak, dan tokonya makin ramai. Tapi belakangan ini Bu Rini mikir nih, kenapa tokonya selalu sepi? Nah, alhasil setelah diketahui, ternyata banyak banget nih komplainan dan keluhan dari pelanggannya. Ada yang bilang keripiknya gosong, terlalu berminyak, bahkan kemasannya bocor. Ternyata selama ini usaha Bu Rini ini belum punya sistem pengendalian kualitas. Produksi dilakukan sesuai kebiasaan saja tanpa pengecekan yang rutin. Nah, dari sini saya belajar nih dan sadar bahwa pengendalian kualitas itu bukan hanya urusan pabrik besar, tapi juga sangat penting untuk UMKM seperti Manis Legit. Nah, kenapa sih hal ini sangat penting? Karena kualitas adalah janji kepada pelanggan. Kalau 1-2 bungkus rusak, pelanggan ini akan kecewa. Tapi kalau terus terjadi, mereka ini bisa pergi. Dan untuk usaha kecil, kehilangan 1 pelanggan itu sangat berarti. Nah, selain itu juga, kualitas yang terjaga bisa menurunkan risiko kerugian akibat return, menjaga reputasi, dan bikin produksian bisa lebih efisien karena kesalahan bisa dicegah sejak awal. Waktu saya ngobrol dengan Bu Rini, beliau tuh bilang, saya tahu penting, tapi bingung nih mulai dari mana, takut malah tambah repot. Jadi saya bantu dengan langkah ringan. Pertama, saya ajak Bu Rini mulai dengan alat sederhana, namanya DPMO atau Defect Per Million Opportunities. Nah, meski kelihatannya rumit, sebenarnya ini cuma alat bantu untuk mencatat dan memantau berapa banyak cacat dalam proses produksi. Simulasinya begini. Semisal Bu Rini ini memproduksi hariannya itu 500 bungkus. Nah, 1 bungkus ini bisa punya 4 potensi cacat, seperti gosong, berminyak, tekstur, dan juga berat. Jadi, total peluangnya 500 dikali 4 sama dengan 2000. Nah, kalau Bu Rini ini menemukan 36 cacat, tinggal dihitung saja menggunakan rumus. Jadi, hasilnya 18.000. Nah, dari angka ini, Bu Rini tuh jadi tahu nih kualitas produksiannya seperti apa. Nah, setiap minggu Bu Rini ini selalu mengecek apakah makin membaik ataupun memburuk. Nah, hal ini sederhana tapi sangat membantu ya bagi pelaku usaha. Bu Rini ini selalu mengecek apakah makin membaik ataupun memburuk. Nah, hal ini sederhana tapi sangat membantu ya bagi pelaku usaha. Nah, supaya gak membebani operasional, saya sarankan Bu Rini pakai strategi ringan. Yang pertama yaitu checklist kualitas. Buat daftar 4 poin yang dicek seperti warna, rasa, renyah atau tidak, dan kondisi kemasan. Cek ini bisa dilakukan di akhir penggorengan atau saat pengemasan. Nah, yang kedua bisa ambil sampling. Gak perlu cek semua. Misalnya setiap 2 jam sekali ambil 5 bungkus secara acak. Lalu cek dengan checklist. Yang ketiga yaitu catat di buku kecil atau Google Sheet biar bisa dibandingkan mingguan. Nah, ini jadi data perbaikan tanpa harus ribet-ribet. Dengan cara ini, Bu Rini tetap bisa fokus produksi, tapi kualitas tetap terpantau. Bahkan dari hasil catatan, beliau ini sadar ternyata keripik pisang sering gosong itu pas siang hari, mungkin karena minyaknya sudah terlalu panas. Nah, akhirnya beliau itu atur ulang nih prosesnya. Minyak diganti lebih sering dan api diturunkan di jam tertentu. Di cerita ini, saya belajar bahwa menjaga kualitas bukan berarti harus canggih atau mahal. Bahkan usaha kecil pun bisa melakukannya.
Asal dimulai dari hal sederhana yang rutin dan juga konsisten. Pengendalian kualitas bukan beban, tapi investasi jangka panjang untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan kelangsungan usaha. Semoga cerita ini bisa jadi gambaran nyata bagaimana quality control bisa diterapkan secara sederhana namun efektif. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton.